Assalamualaikum Pak Prensa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Prensa. Sore Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Iya. Di sini Pak ya, saya berperan sebagai observer akan melihat proses coaching Bapak. Apakah sudah siap Pak? Siap Pak, insya Allah siap. Oke Pak. Sebelum kita memulai proses coachingnya Pak, ingin mendiskusikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian sebagai acuan Bapak coaching nanti Pak ya. Oh iya Pak. Ketika melakukan coaching, saya berharap Bapak akan menggunakan paradigma berpikir coaching. Yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak ya. Kemudian Bapak juga menerapkan kompetensi inti, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Kemudian dalam penerapan coaching nanti Bapak menerapkan alur tirta Pak ya. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Oke. Namun sebelumnya Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti apa Pak? Iya Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan Pak dari ketiga kompetensi tadi, yaitu research, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Jadi sebenarnya saya ingin mengembangkan ke semuanya Pak. Harapan saya bisa mengembangkan. Oh iya Pak. Oke Pak. Kemudian yang kedua Pak, kira-kira kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi yang mana Pak yang lebih spesifiknya? Oke Pak, dari ketiga itu Pak, mungkin untuk saat ini saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya Pak. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Iya Pak. Indikator pencapaian dari ketercapaian coaching ini apa Pak? Ya Pak, kalau menurut saya bisa dikatakan tercapai apabila saya sebagai coach Pak terhadap kuci saya bisa menggugah cara berpikir kuci itu. Iya, kemudian Pak. juga bisa menggali Pak, sehingga kuci tersebut bisa memunculkan hal-hal yang baru Pak. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan emosi Pak yang mendorong sehingga kuci nanti bisa melaksanakan aksi nyata. Iya. Seperti itu Pak. Oke Pak. Hanya itu yang ingin saya tanyakan Pak ya. Setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coach. Saya berharap percakapannya nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator pencapaian. Silakan Bapak melaksanakan coaching. Oke Pak. Ya, silakan Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Apri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saiful. Mohon maaf ya Pak mengganggu. Bagaimana kabarnya Pak Apri? Ya, alhamdulillah baik Pak. Pak Saiful bagaimana Pak kabarnya? Sehat, Pak. Ini saya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya ingin ada unek-unek Pak tentang pembelajaran saya ini Pak. Jadi ingin mendapat bimbingan dari Bapak. Oke Pak, bisa Pak. Nah Pak, kita mulai Pak ya. Untuk rencana pertemuan pada hari ini Pak, apa Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ini terkait dengan pembelajaran Pak. Jadi ada menurunnya peningkatan kinerja yang saya alami Pak dari beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun belakangan ini. Jadi ada penurunannya kinerja Pak ya yang Bapak alami Pak. Nah, kira-kira Pak, hambatan tersebut apa Pak yang menyebabkan hal tersebut terjadi Pak? Hambatan tersebut terjadi ini seperti ini Pak. Jadi sebelum-sebelumnya saya mengajar di sekolah SMP, di SMK. Ini menurut saya sudah sangat aktif Pak menjadi guru, menyiapkan media pembelajaran dengan menggunakan metode dan strategi yang baru. Bahkan di sekolah saya di SMP itu tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Siswa saya bisa mempraktikkan komputer. Dan ketika saya sudah menjadi ASN di Musirawas Utara, pas ditugaskan di SD pun saya sudah aktif juga Pak memberikan pembelajaran seperti media, membuat model-model pembelajaran agar siswa tersebut lebih efektif. Namun ketika saya berpindah di sekolah sini, saya refleksi diri, sepertinya ada penurunan kinerja ini Pak. Jadi ini menjadi hambatan bagi saya yang mungkin bisa disebabkan dari dari diri saya sendiri, dan lebih nyaman karena siswa itu sudah menggunakan buku seperti buku dengan siswa seperti LKS. Ya Pak, dikatakan Bapak mengalami penurunan kinerja Pak ya. Nah, kalau Bapak selama bekerja Pak, perbandingannya dari tahun ke tahun. Nah, saat ini Bapak berada di posisi skala berapa Pak seperti itu? Kalau sekarang ini menurut saya juga di kondisi 4.
cepat. Sedangkan menurut Bapak yang idealnya sebagai seorang ASN yang bekerja di sekolah Pak ya, di posisi berapa Pak yang mungkin tepatnya? Kalau untuk apa ya, tupoksi mungkin sampai 10 ya Pak. Namun untuk apa kompetensi saya yang menurut saya bisa tercapai mungkin bisa sampai 8. 8 ya. Jadi masih ada kurang 4 lagi Pak ya untuk mencapai ke sana Pak. Nah, tadi Pak mungkin ada hambatan kan. Nah, menurut Bapak apa mungkin kekuatan Bapak yang bisa Bapak maksimalkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Pak? Dengan berbekal apa pengalaman yang sebelumnya ya Pak. Nah, mungkin karena saya juga apa ada kuriositas yang mungkin lebih tinggi, jadi saya pengen hal-hal yang baru itu saya terapkan, media-media, bahkan pembelajaran yang sulit itu saya buatkan model pembelajaran, saya buatkan alat peraganya. Itu mungkin menjadi kekuatan tersendiri, yaitu ada keinginan yang kuat, ada keterampilan untuk memudahkan bagaimana pembelajaran yang mungkin lebih sulit, yang bersifat abstrak itu lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya, mungkin ada yang lain Pak untuk solusinya atau hanya itu saja menurut Bapak? Hal yang lain bisa juga dengan strategi lah Pak, dengan strategi pengelompokan ini juga menurut saya juga efektif, namun beberapa bulan ini juga sulit untuk saya terapkan. Ya, jadi dari pernyataan Bapak tadi Pak ya, yang saya simak bahwa Bapak mempunyai kekuatan yang bisa dijadikan solusi dari media Pak ya, kemudian juga strategi. Nah, berarti ada 2 Pak. Nah, menurut Bapak prioritas dari kedua itu yang mana Pak ya, kira-kira yang bisa diterapkan lebih cepat seperti itu? Kalau menurut saya Pak, agar apa pembelajaran itu bisa berdampak secara langsung, bisa meningkatkan kinerja saya, mungkin bisa menerapkan dengan media pembelajaran Pak yang lebih efektif lagi. Jadi kalau menurut saya ini kan siswa sekarang itu cenderung lebih berminat mendengarkan ceramah-ceramah dari video Pak, kadang-kadang dibandingkan dengan ceramah dari guru ya Pak. Jadi seperti video pembelajaran itu yang dimunculkan di fokus, mungkin itu menjadi lebih menarik. Oke Pak, jadi media Bapak. Nah Pak, kira-kira dalam menunjang hal tersebut untuk melaksanakan Pak, apa yang perlu Bapak persiapkan Pak sebaiknya? Kalau mempersiapkannya mungkin apa ya Pak, tentu berbekal diri dulu Pak ya, keinginan. Yang kedua menyelaraskan materi Pak. Materi itu ya disesuaikan dengan media yang bisa membantu memudahkan siswa. Misalnya saya ingin mengajarkan tentang siklus air, jadi mungkin saya untuk menjelaskan secara langsung mungkin sulit untuk dipahami siswa. Mungkin jadi saya bisa mengambil contoh-contoh video siklus air yang dari internet, kemudian saya unduh dan nantinya bisa saya tampilkan ke layar ke papan tulis. Oke Pak, itu Pak ya dari yang perlu Bapak persiapkan. Nah Pak, mungkin di dalam pelaksanaannya Bapak mungkin membutuhkan dukungan Pak. Nah, apakah Bapak rasakan perlu Pak dukungan itu? Dan kalaupun perlu, dari siapa Pak yang perlu Bapak peroleh? Dukungan itu tentu saja mungkin bisa berasal dari siswa ya Pak ya, karena siswa itu juga harus giat dulu. Kalau siswanya giat tentu saya juga mendukung. Namun untuk dalam komunitas sekolah ini tentu saya membutuhkan partner Pak, yaitu teman sejawat. Teman sejawat pun yang saya butuhkan ini menurut saya yang lebih tepatnya guru yang mengajar di tingkat yang sama dengan saya Pak, agar ada korelasi, bisa saling berbagi bagaimana keefektifnya, dan mungkin siswa guru tersebut juga bisa mengamati proses pembelajarannya Pak. Jadi mungkin masih ada siswa yang masih belum aktif, jadi beliau bisa menyampaikan kepada saya untuk dapat saya selesaikan, bisa saya diskusikan kembali juga dengan Bapak. Ya, jadi Bapak ingin melibatkan orang lain Pak ya, di sini guru rekan sejawat Pak ya, untuk terlibat langsung seperti itu. Salah satunya seperti observasi Pak ya, sehingga bisa menilai seperti itu. Ya Pak, kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan misalnya observasi teman sejawat Pak ya, yang bisa dilakukan seperti itu? Untuk observasi teman sejawat mungkin bisa dilakukan untuk di minggu depan ya Pak, karena untuk menghadirkan observer di kelas itu tentu saya juga harus mencekkan media pembelajaran tadi Pak. Jadi media itu tadi nanti akan saya siapkan, terus alat penilaian juga saya siapkan, terus tingkat keaktifan siswa juga saya siapkan agar si teman saya nanti bisa mengakses saya secara penuh dan dapat memberikan masukan yang membangun. Iya, jadi Pak
cukup baik sekali Pak ya. Jadi Bapak ingin mengatasi permasalahannya tadi ada dari 3 aspek Pak ya yang saya lihat. Pertama dari sarananya, bagaimana Bapak mempersiapkan terlebih dahulu Pak. Kemudian dari siswanya Pak ya, benar Pak ya. Dan yang ketiga tentunya dari rekan sejawat yang bisa memberikan masukan untuk sharing Pak ya. Nah Pak, untuk melihat progres Bapak terkait permasalahan ini Pak, nah kira-kira kapan Pak kita bisa melaksanakan obrolan kembali Pak, supaya ini ada keberlanjutan seperti itu Pak? Untuk pelaksanaannya itu kemungkinan untuk minggu depan ya Pak ya. Jadi biar saya persiapkan, dan untuk sampai saya bisa mendapatkan tindak lanjut dari observer itu mungkin sampai 1 minggu ke depan. Jadi kalau tidak ada halangan, saya akan meminta waktunya Bapak lagi kurang lebih 3 minggu yang akan datang ya Pak. Oke Pak, jadi Bapak kita bisa pertemuan kembali Pak ya. Saya tunggu Pak untuk keberlanjutannya. Saya harapkan Bapak bisa menerapkan Pak, sehingga permasalahan Bapak tadi bisa diselesaikan seperti itu. Dan silakan Pak dipersiapkan sehingga Bapak bisa kita lakukan Pak ya nantinya di 3 minggu ke depan Pak. Terima kasih, Pak. Semoga bisa tercapai ya Pak. Dan terima kasih banyak Pak Apri sudah memberikan pencerahan terkait dengan permasalahan saya. Dan terima kasih banyak, dan nanti izin untuk meminta waktunya kembali ya Pak ya. Ya, tetap semangat Pak ya. Semoga berhasil Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya izin untuk melanjutkan tugasnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Friansyah, Ya Pak. bagaimana rasanya setelah melaksanakan coaching barusan tadi Pak? Ya, sekarang cukup tenang Pak ya, cukup senang juga bisa memancing si Kuci untuk menemukan solusi Pak dari permasalahan. Ya, sangat senang Pak, sangat lega lah Pak ya. Lega Pak ya. Ya Pak. Gini Pak ya, saya setelah mengamati proses coaching Bapak terhadap coachingnya ya Pak ya, di sini ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak barusan tadi Pak? Ya, jadi Pak, yang saya telah lakukan Pak terhadap proses coaching tadi Pak, yang pertama pastinya saya sudah menggunakan alutsista Pak ya. Iya Pak, seperti itu, sehingga percakapan lebih terarah seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam proses coaching saya sudah menggunakan paradigma berpikir coaching Pak ya, di mana saya sudah menggunakan kemitraan, kemudian juga berproses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Pak. Dan untuk indikator keberhasilan menurut saya Pak, yang pertama saya sudah berusaha ya, sudah melaksanakan untuk menggugah orang untuk berpikir, sehingga Kuci tadi bisa dari permasalahannya itu bisa memunculkan solusinya sendiri. Seperti itu. Yang kedua juga memunculkan hal-hal baru. Jadi selain hal-hal yang selama ini digunakan oleh Kuci tadi juga bisa menemukan hal-hal baru Pak yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga juga memancing emosi yang mendorong Kuci untuk melaksanakan aksi nyata, sehingga Kuci tadi berencana untuk melaksanakan aksi nyatanya seperti itu Pak. Iya Pak. Ini Pak ya, catatan saya yang saya catat terhadap coaching Bapak barusan tadi. Catatannya Bapak sudah memberikan sebuah prinsip ya Pak ya, sebagai kemitraan. Terbukti Bapak tadi ketika ngobrolnya Pak ya, merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif Pak ya. Kemudian di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach Pak ya, untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach ke coach Pak ya. Dan juga Bapak memberikan menunjukkan kompetensi inti Pak ya, sesuai dengan rubrik supervisi barusan tadi Pak ya. Kemudian Bapak juga ada dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Dari catatan saya sudah saya catat, sudah terlaksana Bapak yang paling penting dari proses ini. Kemudian menarikkan percakapan dengan alur tirta Pak ya. Tujuan, kemudian Bapak tadi menerapkan
identifikasi Pak ya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak ya. Ya alhamdulillah Pak ya, secara gambaran umum dari catatan saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching yang luar biasa baik Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, ini ada pertanyaan terakhir Pak ya, Iya, Pak. yang jadi berdasarkan hasil coaching tadi ini Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Ya, jadi untuk selanjutnya Pak, setelah saya tadi sudah merasa berhasil di mengajukan pertanyaan berbobot Iya, Pak, Pak. selanjutnya kompetensi yang ingin saya tingkatkan di kehadiran penuh Pak ya. Oh, iya, Jadi Pak. bagaimana saya bisa berada di sana, bisa mendengarkan, dan memang seutuhnya saya berada di situ, terlibat obrolan. Iya dan iya Pak. Iya Pak. Jadi harapannya proses coaching ke depan 3 kompetensi dari seorang coach bisa diterapkan Pak ya. Ya, benar sekali. Harapannya coaching ini terus berjalan dan terus dikembangkan untuk lebih baik lagi Pak ya. Ya Pak. Saya rasa cukup Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya Pak. Saya tutup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.